Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Hafiz Adin Al-Fajar dari kelas 11 TKJ 1. Sini saya akan menjelaskan tentang jenis konektor fiber optik. Yang pertama ada SC atau subscriber connector. Digunakan untuk kabel single mode dengan sistem dicabut pasang. Konektor ini tidak terlalu mahal, simple, dan dapat diatur secara manual serta akurasinya baik bila dipasangkan ke perangkat lain. Yang kedua ada LC atau Lucent Connector. Konektor LC juga digunakan dengan syarat tunggal dan memiliki ukuran yang lebih kecil dari SC. Mereka populer dalam aplikasi yang membutuhkan konektor yang lebih kecil. Ini adalah contoh gambarnya. Lanjut. Yang ketiga ada ST atau straight tip. Konektor ST awalnya digunakan dengan syarat ganda, tetapi sekarang juga digunakan dengan syarat tunggal. Mereka menggunakan konektor bayonet untuk mengunci. Yang keempat ada MTP atau MPO, yakni M multiple fiber push on atau pull off. Konektor ini digunakan untuk menghubungkan banyak serat sekaligus dalam satu konektor, cocok untuk aplikasi dengan tingkat konektivitas tinggi seperti data center. Ini contoh gambarnya. Lalu yang kelima ada FC atau ferrule connector. Konektor FC umumnya digunakan dalam aplikasi telekomunikasi dan memiliki pengunci sekrup untuk mengunci konektor. Dan yang terakhir MT atau RG, Mechanical Transfer Register Jack. Konektor MTRG adalah konektor 2 dalam 1 yang digunakan untuk serat ganda. Mereka memiliki ukuran yang lebih kecil daripada konektor ST dan SC. Lalu di sini adalah cara untuk menerapkan fungsi-fungsi dari alat kerja fiber optik. Yang pertama ada fusion splicer. Fusion splicer adalah suatu alat yang digunakan untuk menyambungkan kedua ujung core fiber optik. Cara kerja fusion splicer memanfaatkan metode peleburan dalam penyambungannya. Ini contoh gambarnya. Lalu ada stripper atau miller. Stripper atau miller adalah alat yang direkomendasikan untuk mengupas serat berlapis 250 mm. Miller strip atau stripper memiliki lubang bor laser 0,14 mm. Terdapat pegangan berbantalan plastik yang lembut dan rahang pengupasan yang sangat akurat dan memastikan tindakan pengupasan yang bersih. Contoh gambarnya. Lalu ada cleaver. Cleaver adalah memiliki fungsi untuk memotong core, di mana ketika ditemukan pada kulit kabel optik sudah Anda kupas. Untuk memotongnya, maka Anda perlu menggunakan cleaver ini. Dengan begitu, pada bagian serat kacanya bisa terpotong dengan rapi. Contoh gambarnya. Lalu ada optical power meter atau OPM. Alat yang digunakan untuk mengukur kekuatan dalam sinyal optik. Istilah ini biasanya mengacu pada perangkat untuk menguji daya rata-rata dalam sistem serat optik. Ini contoh gambarnya. Lalu ada Optical Time Domain Reflectometer atau OTDR. OTDR merupakan salah satu alat ukur optik. Alat ini berfungsi dalam pengukuran dan mengetahui lokasi kerusakan pada serat optik. Ini contoh gambarnya. Lalu ada light source. Light source merupakan sebuah alat perangkat untuk mengukur power atau kekuatan dalam sinyal optik yang mengacu pada uji daya rata-rata dalam sistem serat optik. Contoh gambarnya. Lalu ada optical fiber identifier. Untuk alat yang satu ini memiliki fungsi untuk bisa mengetahui arah dari sinyal dengan adanya petunjuk arah dan besarnya daya yang telah dilalui. Ini contoh gambarnya.
Lalu ada visual volt locator. Visual volt locator, alat ini sering disebut juga laser fiber optik atau center fiber optik. Fungsinya untuk melakukan pengetesan pada core fiber optik. Ini ada contoh gambarnya. Lalu ada bit error rate test. Bit error rate atau BER merupakan perbandingan antara kesalahan atau error dengan bit yang dikirimkan secara keseluruhan. Bit error rate berfungsi untuk menguji seberapa banyak kesalahan pembaca di sisi penerima setiap detiknya. Ini contoh gambarnya. Lalu ada fiber optic adapter. Fiber optic adapter merupakan suatu komponen yang digunakan untuk melakukan penyambungan atau menghubungkan kabel fiber optik satu dengan yang lain. Ini adalah contoh gambarnya. Ada 7 peta gambar. Lalu kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan yang saya jelaskan tadi adalah konektor kabel serat optik merupakan elemen penting dalam membangun jaringan yang andal dan berkinerja tinggi. Memilih konektor yang tepat dan menggunakannya dengan benar akan memastikan transmisi data yang optimal dan bebas gangguan. Saat memilih konektor, sebaiknya kita memperhatikan jenis kabel, aplikasi, kebutuhan, dan performa dan faktor lingkungannya. Banyaknya jenis konektor kabel serat optik menunjukkan bahwa konektor didesain untuk memenuhi kebutuhan dan aplikasi yang beragam. Terima kasih. Mungkin hanya segini saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.